Baiklah, pertama-tama kami dari kelompok 7 melakukan diskusi untuk membahas mata kuliah biologi molekuler dan biokimia tentang komunikasi antar sel. Di sini kami berdiskusi untuk mencari jurnal. Kami mencari jurnal meminta bantuan ChatGPT. Pada ChatGPT kami meminta referensi jurnal internasional yang open access yang terakreditasi Scopus minimal Q3 tentang komunikasi antar sel respon. Terus diberikanlah beberapa opsi oleh ChatGPT dan kami memilih satu jurnal yaitu jurnal dari Pharmacological Research yang setelah diterjemahkan berjudul Komunikasi antar sel sangat penting dalam pengaturan penuaan yang sehat melalui eksosom. Selanjutnya kami mengecek akreditasi jurnal tersebut dan ternyata jurnal tersebut berakreditasi Q1. Selanjutnya kami meminta bantuan lagi kepada ChatGPT untuk membuatkan 8 rumusan masalah dari jurnal ini yang berkaitan dengan farmasi, dengan pertanyaan mengapa atau bagaimana, dan diberikanlah beberapa opsi rumusan masalah. Dan saya memilih satu rumusan masalah, yaitu bagaimana eksosom dapat memengaruhi jalur molekuler dalam proses penuaan. Saya memilih rumusan masalah tersebut karena pada jurnal tadi disebutkan mekanisme yang dilestarikan secara evolusioner seperti jalur penginderaan nutrisi dan jalur terkait pertumbuhan, termasuk insulin atau faktor pertumbuhan mirip insulin, sirtuin, target mamalia, rapamycin, atau mTOR dan jalur AMP Activate Protein Kinase atau AMPK terlibat dalam regulasi umur panjang. Nah, dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksosom berfungsi sebagai mediator jalur ini. Jadi, dapatlah rumusan masalah bagaimana eksosom dapat memengaruhi jalur molekuler dalam proses penuaan. Selanjutnya, saya bertanya lagi kepada ChatGPT dan saya melampirkan jurnal tadi dan saya bertanya berdasarkan jurnal ini apakah ada kalimat untuk menjawab pertanyaan bagaimana eksosom dapat memengaruhi jalur molekuler penting dalam proses penuaan. Ternyata ada dan terdapat pada kalimat selanjutnya. Di sini misalnya pada penelitian eksosom yang berasal dari tikus muda telah terbukti mengurangi kadar reseptor mTOR atau target mamalia rapamycin dan IGF-1 atau pertumbuhan mirip insulin 1 di paru-paru dan hati tikus tua. Selain itu, aktivitas AMPK dan pengurangan kadar mTOR difasilitasi oleh eksosom yang berasal dari sel punca mesenkimal atau MSC yang menghasilkan peningkatan autofagi. Sebaliknya, stimulasi jalur TOR terjadi ketika MSC muda terpapar eksosom dari MSC yang lebih tua yang menunjukkan mekanisme dua arah. Terus terdapat juga pada kalimat dalam penelitian lain eksosom yang mengandung MIR21 5P dan MIR217 yang berasal dari sel endotel vena umbilicalis manusia senescens replikatif atau HUVEC ditemukan menurunkan ekspresi DNA metiltransferase 1 dan SIRT1 yang mengakibatkan peningkatan kadar molekul SASP dan penghambat siklus sel. Selanjutnya, saya meminta ChatGPT lagi untuk mencarikan jurnal lain yang terakreditasi Scopus untuk menjawab pertanyaan bagaimana eksosom dapat memengaruhi jalur molekuler penting dalam proses penuaan. Ini sebagai pembanding, sebagai jurnal pembanding dan diberikan beberapa opsi. Dan saya memilih satu jurnal dari sel metabolisme yang setelah diterjemahkan berjudul ENAMPT yang mengandung vesikel ekstraseluler menunda penuaan dan memperpanjang umur pada tikus. Selanjutnya saya cek akreditas jurnal tersebut dan terakreditas Q1. Nah, pada jurnal ini terdapat kalimat penurunan kadar ENAMPT yang bersirkulasi seiring bertambahnya usia berkontribusi terhadap penurunan kadar NAD hipotalamus
kadar dan aktivitas SIRT1 yang mengakibatkan penurunan aktivitas fisik dan kualitas tidur terkait usia, dan bahwa penurunan fungsional ini dapat diperbaiki dengan meningkatkan ENA-MPT yang bersirkulasi. Sekian dari saya, terima kasih.